Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyil karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullahu jami'an. Puji syukur, mari kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia rahmat nikmat, terutama nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, termasuk di dalamnya nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Jami' Umar Al-Faruq, dalam rangka memenuhi kewajiban kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Penuh harapan kita kepada Allah, semoga niat langkah duduknya kita, ibadahnya kita, baik yang sedang maupun yang akan kita lakukan, ibadah kita sekecil apapun, yang sunnah maupun yang wajib, kita berharap ibadah kita semua diterima, dicatat dan dibalas dengan pahala yang sebaik-baiknya untuk kita semua. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita adalah umat yang istiqomah, umat yang sanggup, yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran beliau yang tertuang di dalam sunnah-sunnah beliau, baik itu ucapan, perbuatan maupun perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, hamba Allah yang mulia, lewat mimbar yang singkat ini tidak ada ungkapan yang paling indah kecuali Al-Fakir mengajak untuk berupaya sekuat tenaga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dalam arti takwa yang sanggup, yang mampu memelihara pemberian Allah yang ada pada diri kita maupun nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Bapak saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada kesempatan yang terbatas ini adalah 4 perhiasan yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullahu jami'an, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk seindah-indah, dalam bentuk yang paling sempurna, dilengkapi dengan perangkat lunak seperti selain ada jasad kita, tubuh kita, Allah melengkapi dengan akal, Allah melengkapi dengan pikiran, Allah melengkapi dengan rasa dan keinginan atau kehendak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan sejumlah perangkat lainnya yang tidak mungkin kita dapat menyebutnya atau menghitungnya satu persatu. Di dalam Al-Quran yang saya bacakan di atas tadi, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia, seluruh manusia, dalam kejadian, dalam bentuk yang paling sempurna. Maka lewat ayat inilah kita diberi petunjuk bahwa manusia itu berbeda ternyata dengan makhluk lainnya. Ada para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akal, namun tidak diberi keinginan, tidak dilengkapi dengan kehendak. Ada dalam satu kitab yang terdapat di dalam kitab Aqidatul Awam, di sana disebutkan wal malakul ladzi bila abin wa Para malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah dan tanpa ibu. La aqla la syurba wa la naum. Selain itu, malaikat tidak ada rasa ingin makan, tidak ada rasa ingin minum, bahkan tidur sekalipun. Itu bedanya dengan kita sebagai manusia. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan, saudara. Berbeda dengan kita manusia, apalagi dengan para malaikat. Artinya hewan diciptakan oleh Allah berbeda dengan manusia, apalagi dengan para malaikat. Di mana bedanya? Kalau malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akal, tidak diberi keinginan. Kalau hewan diberi keinginan, tidak dilengkapi dengan akal. Manusia dua-duanya, akal iya, keinginan iya, nafsu iya. Hewan, saudara,
tidak dilengkapi akal sehingga kehidupannya hanya bersifat jasmania. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Kata Nabi di dalam kitab tersebut, arba'atun jawahira fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asyaha. Kata Nabi, ada 4 perhiasan. Nabi menyebutnya ada 4 perhiasan yang terdapat, yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yuzaluha arba'atu asyaha. Namun kata Nabi, yang 4 tersebut kapan saja bisa lenyap, kapan saja bisa hilang. Lalu apa yang dimaksud dengan perhiasan tersebut? Nabi melanjutkan dalam sabdanya, ammal jawahir fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus soleh. Yang 4 perhiasan dimaksud adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi, memberi, yaitu akal. Lalu yang kedua, Allah memberi agama. Kemudian Allah juga melengkapi dengan rasa malu atau sifat malu. Yang terakhir, memberinya yaitu amal soleh. Jamaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi perhiasan yang disebut akal terhadap manusia. Maka akal ini wajib difungsikan untuk apa? Untuk memahami pemberian Allah yang kedua. Apa pemberian Allah yang kedua? Yang disebut dengan agama. Maka akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus difungsikan untuk memahami agama yang diberikan kepada kita, kepada manusia. Sehingga saudara, lewat agama inilah manusia dapat mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Lewat agama inilah manusia dapat mengenal mana yang diperintah, mana yang dilarang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selain itu saudara, agama memiliki ruang lingkup yang sangat luas di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tidak hanya memberi petunjuk untuk kehidupan akhirat, namun juga agama membawa nilai-nilai yang memberi pengaruh dalam kehidupan manusia di dunia ini sehari-hari. Di sisi lain, agama merupakan sistem, agama merupakan aturan. Manakala manusia tanpa agama tidak mungkin bisa hidup mengikuti aturan-aturan yang ada. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, Allah menganugerahi yang disebut perhiasan tadi yang disampaikan oleh baginda Rasul, yaitu sifat malu kepada manusia. Maka sifat malu ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang manusia.
yang mempunyai akal, yang beragama. Lalu apa fungsi dari sifat malu ini? Sifat malu ini, saudara, sekurang-kurangnya dapat mencegah seseorang berperilaku tercela, berperilaku buruk, berperilaku yang dapat merugikan diri sendiri. Maka dapat dipastikan manakala ada orang yang melakukan kejahatan, manakala ada orang yang melakukan perbuatan tercela, ini karena mereka tidak memiliki rasa malu, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, saudara, kata Nabi, yang dimaksud 4 perhiasan yang terakhir itu adalah amal soleh. Amal soleh ini adalah buah dari kemampuan seseorang yang memfungsikan akalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami agamanya, lalu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk amal soleh. Namun saudara, kenyataannya sebagian manusia, sebagian saudara-saudara kita, mereka tahu tentang aturan-aturan, tahu tentang agama, memiliki akal, tapi tidak mampu mengamalkan agamanya. Mana yang diperintah, mana yang dilarang, mana yang benar, mana yang salah. Akalnya tidak mampu lagi mengendalikan hawa nafsunya, sehingga yang awalnya manusia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk Allah yang paling mulia ketimbang malaikat, apalagi hewan. Malaikat adalah diciptakan oleh Allah makhluk yang paling setia. Namun saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena tidak mampunya memelihara 4 perhiasan, sebagaimana kita tahu berharganya perhiasan emas, berlian, tentu kita dapat menyimpannya, tentu kita dapat menjaganya. Kita punya perhiasan, kita simpan di kotak perhiasan kita. Kita tempatkan di almari, lalu kita kunci almari. Almari ada di dalam kamar, lalu kita tutup kamar di pintu kamar. Kita kunci. Kemudian kita keluar. Kita kunci rumah, ada rumah, kemudian di depan ada pagar, kita kunci juga. Berapa lapis keamanan demi menyimpan perhiasan yang sangat berharga. Tapi kata Rasul, perhiasan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akal, agama, sifat malu, kemudian amal soleh, tidak mampu menjaganya, maka jatuh ke titik yang terendah, yang semula mulia. Akhirnya kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu tidak ubahnya seperti hayawan, binatang ternak, punya akal tapi tidak mampu membedakan mana yang haram, mana yang halal. Agamanya tidak diamalkan, padahal agama adalah sistem. Sifat malunya telah hilang dan amal solehnya tidak dapat diwujudkan.
ulaika kal an'am, tidak ubahnya seperti hayawan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita pelihara perhiasan ini sebagaimana kita memiliki perhiasan kita di rumah. Kita simpan di kotak perhiasan, lalu kita kunci dengan alat kunci yang kecil, bagus, mahal. Kita simpan di almari, kita kunci almari. Kita simpan di kamar kita, kita kunci pintu kamar kita. Kita keluar, kita kunci rumah kita. Kita kunci pagar kita, bahkan ada security. Itulah menjaga perhiasan. Jangan sampai lenyap, jangan sampai hilang. Begitulah kita juga hendaknya menjaga perhiasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lenyap, karena lenyap perhiasan itu kita hidup di dunia ini merugi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.